masih sulit menahan marah saat anak mengulang-ulang kesalahannya yang sama, padahal sudah diajak bicara dan sudah paham kalau perbuatannya salah. Yang garis bawahi adalah sulit menahan marah dari Ibu Tia. Nah, gini Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Kalau sulit menahan marah, sementara caranya kita sudah sampaikan, tinggal lakukan cara yang sampaikan itu. Kalau masih sulit, lakukan lagi. Kenapa? Karena yang namanya kebiasaan baru, awalnya sulit. Ingat ya, kebiasaan itu bukan cuma kebiasaan fisik, tapi kebiasaan emosi itu kebiasaan merespon juga kebiasaan. Terus dilatih lama-kelamaan, insya Allah akan menjadi lebih mudah ya. Terus semangat, lakukan lagi ya. Berikutnya, anak saya suka banget BTS dari Korea. BTS apa ya? BTS. Sementara saya tidak setuju karena kurang bagus. Bagaimana ya Pak? Sudah nasihat juga. BTS itu BTS film itu apa ya? grup ini K-pop. Grup Korea. Grup musik. Boy nyanyi. band. Oh, Bu Boy Arum band. tahu tuh. Oke deh. Bener. Pengalaman kayaknya nih. Jadi begini Ibu punya target ya. Apa target yang pertama adalah kalau BTS itu jelek, bagaimana caranya agar menghindari BTS? Temui anaknya, bicara tentang BTS. Ya, bikin seneng dulu tuh anaknya tuh. Oh, Ibu suka juga BTS, bukan suka. Ya, Ibu tahu dari banyak orang aja BTS begini gini. Ya, terus BTS tuh bagus nggak? Biar anak yang jawab. Apa sisi baik BTS? Oh, baiknya ini. Jeleknya apa jeleknya? Disebutkan jeleknya. Kamu mau baiknya apa jeleknya? Nanti dia berjanji bahwa dia hanya akan meniru yang baiknya dari BTS. Sampai lama-kelamaan dia lupakan yang jeleknya. Atau dia malah udah nggak lagi ya. Itu target pertama. Target pertama adalah menghindari BTS. Yang kedua, dia memilih dari BTS yang baiknya saja. Yang ketiga Bu ya. Penting banget nih. Yang ketiga, ini kalau udah nggak bisa banget. Oke deh, kamu masih boleh nonton BTS, tapi kewajiban kamu, sholat, belajar, tanggung jawab diri kamu sendiri, itu harus nomor satu. Jadi ada perjanjian itu. Ya ini kan win-win solution nih. Jangan sampai dia menang, kita nggak dapat apa-apa. Ya, atau juga kita menang, khawatir dia nggak dapat apa-apa juga gitu. Jadi win-win solution. Ya. Nah itu yang harus ditekankan. Mungkin itu ya sementara jawabannya, ada nego seperti itu. Berikutnya, bagaimana cara mengubah kebiasaan anak, misalnya ya sang adik yang suka mukul-mukul kakaknya, sehingga mereka bertengkar, sementara kakaknya juga suka meledek sang adik. Nah, ini adalah faktor perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Jadi perhatiannya itu harus benar-benar merata, harus adil. Walaupun orang tua sudah mengatakan, saya udah adil Pak, tapi ukurannya bukan dari orang tua. Ukurannya adalah dari perasaan anak. Apa yang dirasakan anak ya. Kalaupun orang tua mengatakan saya udah adil, tapi kalau anaknya merasakan belum adil, berarti itu memang belum adil. Bagaimana caranya? Caranya adalah apakah anak-anak itu sudah nurut sama kita atau anak-anak itu akrab ya, minimal akrab lah ya, akrab terus bonding sama kita, ada kebersamaan. Nah, itu yang kita capai. Oleh karena itu perhatian misalnya dari segi makanan saja ya. Ini untuk adik, untuk kakak, ini harus adil. Adil itu sesuai dengan yang diinginkan, bukan harus sama ya. Kakaknya pengen ini, adiknya pengen ini, berarti udah sama, semuanya dapat. Adil dari sisi ucapan, kata-kata. Sadar atau tidak sadar, beda notasi atau beda suara itu menyebabkan anak jadi merasa tidak adil. Hanya beda suara aja. Misalnya kepada adik, nak makan dulu ya, dek makan dulu ya nak. Pada kakaknya, kak makan dulu, kan beda. Nah perbedaan itu juga akan merasakan kekurang nyamanan dalam diri kakak. Ya, seperti itu singkatnya. Ustadz mau tanya, kalau anak SMA sudah tidak mau sekolah lagi, orang tua harus gimana? Dialog Bapak Ibu. Ini banyak kasus ya. Saya juga banyak menangani kasus-kasus dari beberapa sekolah. Seperti ini, dialog intinya. Apa dialognya? Cari win-win solution. Tapi ketika berdialog, Bapak Ibu harus dalam kondisi normal. Apa normal? Bukan emosional. Pokoknya, nggak ada istilah pokoknya. Yang penting ada dialog secara normal, rasional. Kalau tidak mampu, ini bisa diarahkan kepada orang ketiga, oleh konselor, oleh siapapun. Nah, itu biasanya berhasil itu. Intinya adalah dialog, Ibu, Pak. Bagaimana caranya menghadapi anak yang seringkali melakukan kesalahan, yang sering diulang beberapa kali,
sudah diberi nasihat dan ditegur, kadang jadi gregetan sama anak. Sebetulnya ada satu lagi yang belum, yaitu diberikan kesepakatan. Apa kesepakatan? Kesepakatan akan hukuman. Jadi kalau masih melakukan ini, apa hukumannya? Nah, itu ada itu. Ya, apa hukumannya? Misalnya anaknya suka main HP, hukumannya 2 hari nggak pegang HP. Gitu, ya. Dan itu harus dilakukan. Sekali ada komitmen tapi tidak dilakukan, itu bahaya buat orang tua kita. Anaknya akan menganggap remeh itu. Harus dilakukan. Tapi anaknya nanti marah, biarin. Yang penting kita lakukan komitmen itu sendiri. Ini juga pernah saya lakukan dengan anak saya sendiri. Bagaimana cara mengatasi anak yang sensitif, melankolis, dinasihati, malah sakit hati, sudah dengan cara lembut, tapi belum mengerti, marah, meluap-luap, waduh, emosional ya, melankolis. Intinya menangani anak tuh ini ya, sama seperti tadi nih. Yang pertama, berikan arahan, artinya berikan patokan-patokan bahwa ibu mau begini, ayah mau begini, bagaimana dengan kamu? Oh, aku nggak mau, oke turun. Jadi ada kesepakatan, oh deh. Kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, anaknya tahu apa yang dilakukan oleh ibunya, oleh bapaknya, tetapkan konsekuensinya. Kalau tidak melakukan. Nah, kalau tidak melakukan, lakukan aja gitu. Jadi ada anak yang nangis nggak bisa berhenti karena pengen HP ya, tapi ibunya tetap diam. Nak, kalau kamu mau nangis, ibu temenin kamu menangis. Tapi kalau kamu pengen HP, ibu nggak bisa ngasih karena ini udah perjanjian. Kamu boleh nangis, nggak apa-apa, ibu temenin kok gitu ya. Biasanya 15 menit berhenti. Ketika berhenti, dia paham, besok-besok nggak nangis lagi. Tapi coba, kalau dia nangis, kita kasih HP-nya, nah udah ketahuan deh polanya. Besok nangis lagi, gitu ya. Pak, bagaimana cara mengendalikan emosi marah saat kita dalam keadaan lelah? Wah, luar biasa nih. Karena biasanya emosi kita dalam keadaan tidak stabil. Contoh lagi dalam keadaan hendak tidur, karena kecapean, lalu diganggu anak. Wahai para ayah, tugas Anda belum selesai ketika Anda pulang kerja. Sampai di rumah, ada tugas berikutnya. Temui anak, berdialog, bermain, ngobrol. Setelah anak tidur, baru tugas Anda udah selesai. Jadi mindset bahwa tugas Anda juga adalah menemui anak. Ibu juga sama begitu ya. Ketika ibunya lelah, mindset apa yang harus dibangun? Anak itu bagaimanapun harus diprioritaskan. Lelah saya hilang pada saat ketemu dengan anak. Ini sama seperti orang tua atau ayah. Lelah saya hilang ketika ketemu dengan orderan yang ada uangnya banyak. Lelah hilang itu, lelahnya ketika ketemu uang gitu ya. Nah sekarang anak, ketemu anak, lelahnya hilang. Mindset ditumbuhkan seperti itu ya. Baik, sedikit lagi nih. Tanpa marah. Karena kalau kita marah, mereka malah ngelawan. Ini lanjutan yang tadi ya. Adakah teknik untuk marah karena Allah? Ada. Sebetulnya semua yang saya sampaikan itu pada saat value kita kepada Allah, itu kalau kita pun marah, itu marah karena Allah. Marah nyuruh anak sholat itu marah karena Allah. Tapi kalau marahnya dengan tidak terkendali, itu kan sayang. Ya, marahnya karena Allah, tapi tidak bisa mengendalikan marah, membuat dampaknya kepada anak. Nah, itu yang bahaya. Jadi kalau kita benar-benar marah karena Allah, itu marah harus dilandasi dengan rasa cinta, dan pastikan marah kita bebas dari efek negatif. Insya Allah seperti itu ya. Bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak? Tadi sudah sedikit dijelaskan, berikan sedikit-sedikit tugas kepada anak. Menaliin sepatu, mengambil barang yang tidak terjangkau, mengunci pintu, ya, mengisi galon, jangan, galon keberatan, ya, mematikan lampu, nanti tugas-tugas kepada anak. Oke. Saya punya anak 3, Ustaz, 2 perempuan dan 1 laki-laki, yang nomor 3, usia hampir 6 tahun, TK kecil. Anak laki-laki saya sudah susah sekali disuruh belajar sholat. Apalagi kalau ada hafalan katanya. Belajar itu di sekolah, maunya. Main saja Ustadz. Ini sebetulnya akibat, ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Belajar menyenangkan. Menyenangkan. Ketika belajar itu tidak menyenangkan, maka belajar itu jadi momok. Jadi sesuatu yang tidak disukai. Maka dia membatasi diri, belajar itu di sekolah, di rumah tuh harus udahlah refreshing begitu ya. Ini saya merasakan akibat belajar yang ya mungkin belum menemukan sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu, saran saya ketika menyuruh anak di rumah untuk belajar, pertama kali buat anaknya senang dulu.
buat senang dulu. Jadi sebelum ibu menyuruh anak belajar, itu ajak main dulu. Atau jangan ajak main, ngobrol tentang sesuatu yang menyenangkan aja, itu menyenangkan anak. Gitu. Jadi ngobrol tentang hobinya anak, itu menyenangkan anak. Karena kalau kita nyuruh, itu hobi tua, kata anak. Ya. Yang seneng orang tua, saya nggak seneng gitu. Jadi ngobrol tentang hobinya anak, itu menyenangkan anak. Setelah anaknya senang, suka, baru disuruh belajar. Ya. Jadi kalau tiba-tiba suruh belajar, sementara dia punya anggapan belajar itu berat, tidak menyenangkan, itu agak sulit memang. Oke, ada berapa lagi? Berapa lama waktu kita butuhkan untuk mempraktekkan ini agar bisa menjadi kebiasaan? Mengingat mengubah habit susah sekali. Betul sekali, ibu-ibu, bapak-bapak, yang sudah terbiasa merespon marah kepada anak sampai sekarang ini, itu adalah hasil pola pembiasaan dari dulu sampai sekarang. Maka jadilah kebiasaan. Kalau kita tidak mengubahnya sekarang, maka kita tidak akan berubah. Terusnya begitu, bahkan nurun kepada anak-anak kita nantinya. Ya. Jadi mulai putus polanya, lakukan kebiasaan ini, lakukan saja, tidak perlu hitung-hitung, ya, tapi ya bolehlah hitung-hitung sebulan atau 40 hari gitu. Lakukan saja yang terpenting, setelah tahu caranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, anak pulang sekolah terus sampai rumah, dia malah sibuk main kembali di rumah. Seperti lari-lari, main mobil, tempat mainannya dikeluar semua, akhirnya berantakan, sisi kamar. Kalau kita bagaimana? Berbahagialah anak-anak yang masih suka bermain, Ibu. Ya, daripada pulang sekolah, dia capek di rumah, tiduran melulu, besoknya lemes, sakit deh. Ya, jadi kalau lihat anak lagi gesit-gesitnya, suka main-mainnya, itu itu udah seneng banget itu. Ya, kalau masalah berantakan itu masalah tinggal tanggung jawab aja. Boleh ajarkan kepada anak, nak, kalau kamu bermain berantakan, bereskan lagi. Kalau belum mampu, ya kita beresin. Sampai saatnya nanti mampu, itu lakukan seperti itu. Ya, ibu akan bingung pada saat anak pulang ke rumah kemudian tiduran kecapean. Bingung, kok biasanya main kenapa tiduran? Mungkin sakit itu dia, ya. Jadi bersyukurlah ya. Bagaimana mengatasi anak suka main game? Ya, ini masalah kesukaan, hobi, komitmen, atau ketidaksukaan, ya, kelelahan, dan seterusnya. Banyak banget ini masalahnya nih. Kesukaan apa? Maksudnya kesukaan pada game. Ketidaksukaan apa maksudnya? Ketidaksukaan pada lingkungan. Ya, bisa jadi ya. Kalau lingkungan nggak suka, mendingan main game aja sendirian. Lingkungan emang nggak enak. Kalau ketemu ibu, nyuruh melulu. Ketemu teman, ya mainnya begitu-begitu melulu ya. Ketika main game sudah ketemu enaknya, seterusnya dia main game ya. Kalau masih bisa diarahkan, sebaiknya bisa diarahkan. Diarahkan dengan perjanjian tadi itu. Ya, langkah pertama dengan perjanjian. Langkah maksimalnya dia tidak main game kayaknya nggak mungkin. Ya, di era zaman sekarang ya. Minimal adalah anaknya itu komitmen dengan perjanjian yang kita sampaikan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kewajiban tetap harus dilakukan. Jadikan sebagai suatu hal yang penting. Sholat gitu ya, belajar, berbuat baik, berakhlak, sopan, kata-katanya harus baik sama orang tua, pada saudara, dan seterusnya. Itu harus jadi pegangan kita. Jadi kita juga dapat banyak. Dia juga harus berikan sesuatu kepada kita. Singkatnya begitu, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat bagaimana mengatasi masalah anak yang selalu merasa tersinggung dan marah ketika dalam pergaulan. Ada kata teman, orang saudara, sepupunya yang semuanya, kelewat nih, yang sepupunya yang membuatnya tersinggung dan membuat anak saya marah dan emosi, sementara masalahnya sepele, tapi terlalu terpancing emosinya, baik dengan sepupu atau dengan teman lainnya, sehingga saya melihat anak sangat sulit bergaul, sehingga ia merasa kalau anak saya tidak disenangi oleh teman-teman dan saudara-saudaranya. Ya, ini dia ya. Yang penting pada saat anak ini bicara, kita dengerin, Bu. Kita dukung, kita iya-iyakan, tetap kita cinta anak kita, tetap sayang anak kita ketika anak seperti ini ya. Kemudian dibuka wawasan yang lain atau dibuka sisi lain dari pikirannya. Kenapa? Karena anak yang seperti ini itu menganggap semuanya itu tidak suka saya itu. Ya, menganggap semua itu membenci saya gitu. Ini nggak tahu anaknya usia berapa ya. Kalau anak usianya ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih 5 tahun, itu bisa diberikan hypnosleep, Bu.
hypnosleep. Bukan sebelum tidur. Pada saat dia masuk tidur, bisikan di telinganya perlahan tapi pasti dan mantap kata-katanya. Apa yang dikatakan? Nak, mulai sekarang teman-teman kamu menyayangi kamu. Orang yang kamu temui semuanya sayang sama kamu. Ya. Pokoknya munculkan perasaan-perasaan bahwa dia tuh disayangi oleh teman-temannya. Jadi perasaan-perasaan dia tidak dicintai, tidak disayangi, semua orang marah sama dia. Nah, itu yang menyebabkan dia lebih baik melakukan hal-hal sendiri-sendiri, suka menyendiri. Lakukan hypnosleep seperti itu ya. Mohon maaf nih jawabannya singkat-singkat. Bila anak ikut kebiasaan orang tua marah, apakah bisa diperbaiki? Bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak? Nah, sebetulnya rasa percaya diri anak itu muncul pada saat kita memberikan kepercayaan, memberikan perhatian, memberikan dukungan, mengapresiasi dia pada prestasinya ya. Nah, itu anak akan tumbuh percaya diri. Anak tidak percaya diri pada saat orang tuanya banyak marah, banyak nyalahin dia, banyak ngoreksi, ngecilin dia, apalagi kalau tidak menganggap dia. Wah, itu bahaya itu ya. Jadi percaya diri itu yang penting ibu berikan prestasi terhadap kelebihannya. Misalnya anak jelek, ulangan jelek ya, katakan ulangannya jelek. Waduh, ibu memberikan apresiasi kepada kamu karena kamu sudah berusaha yang maksimal walaupun nilainya jelek gitu, ya. Jadi apapun diberikan prestasi. Tapi kalau yang benar-benar jelek ya jangan diberikan apresiasi ya. Anaknya ngerokok, waduh, ibu berikan apresiasi karena kamu merokok, nggak benar itu ya. Tapi berikan apresiasi karena kamu mau berusaha untuk berhenti merokok, misalnya seperti itu. Saya tadi sempat terputus, jadi banyak chat yang terhapus. Alhamdulillah, walaupun singkat, terakomodasi. Alhamdulillah, mohon maaf banget jawabannya singkat-singkat. Kang Atar, saya kembalikan karena semua chat sudah dijelaskan, walaupun secara singkat. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang dan juga ayah bunda sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar di forum yang mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sebelum ditutup, barangkali ada closing statement ataupun kesimpulan dari Ustadz Bambang. Mangga, Ustadz. Ya, baik. Sekali lagi bahwa mendidik anak itu salah satunya adalah dengan cara mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Kenapa? Karena pada saat kita tidak bisa mengendalikan, efeknya adalah kepada anak itu sendiri. Belajar sekarang ini adalah teknik praktis, gampang, mudah dilakukan, tapi kalau tidak dilakukan, kita tidak dapat apa-apa. Kita melakukan, belum tentu dapat apa-apa. Bagaimana yang dapat apa-apa? Kita lakukan, terus-menerus lakukan, sampai kita menjadi kebiasaan baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara kita dari awal sampai akhir. Dan juga nanti Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegram. Nanti kita akan sama-sama diskusi kembali. Ada banyak materi di sana. Baik, sebelum ditutup, silakan Bapak Ibu aktifkan videonya agar terlihat wajah-wajahnya. Ini kesempatan baik dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa, dan berbagai daerah. Dari Bandung, dari Depok, dari Jambi, dari Bengkulu, dari Karawang, dari Cimahi. Wah, mantap. Kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang atas ilmunya. Dan tak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dari jauh-jauh, dari berbagai penjuru. Masya Allah, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf jika masih banyak kekurangan. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Atar undur diri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan dadah-dadah ucapan terima kasih ke Pak Bambang. Silakan sebelum ditutup. Jazakumullah khairan kasih ilmunya Bapak. Kabar juga terima kasih sudah semuanya. Terima kasih juga. Iya, sahabat keluarga. Waalaikumsalam.
Kayaknya nggak pengen berpisah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bu. Udah mandu. Ya, makasih ya. Ya, kita